friends. I don't think we can ever be just friends. Pintu teater satu telah dibuka. Wanita lugu dan polos ini tak pernah menyangka hidupnya akan berubah sejak mengenal pria yang awalnya dia benci dan mulai jatuh cinta kepadanya. Wanita ini bernama Tessa. Di hari pertamanya di universitas dia diantar oleh ibunya dan juga pacarnya, yang bernama Noah. Mulai hari ini, dia akan tinggal di asrama dekat kampus. Di sana dia bertemu dengan teman sekamarnya, Steph yang sedang bermain kartu bersama Tristan. Setelah mengantar Tessa ke kamarnya, ibunya berpesan kepadanya untuk tidak membuat masalah di asrama. Pacar Tessa juga memberikan kecupan mesra untuknya sebelum pulang. Siangnya dia langsung menjalani harinya sebagai mahasiswi di kampus barunya itu. Sepulangnya dari kampus, dia kembali ke asrama. Namun saat dia selesai mandi, dia dikagetkan dengan kehadiran seorang lelaki di dalam kamarnya. Tessa pun terkejut dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kamarnya. Excuse-moi. Akan tetapi Steph kemudian datang dan menjelaskan kalau lelaki itu adalah temannya, yaitu Hardin. Keesokan harinya saat berada di kampus, dia melihat lelaki yang kemarin berada di kamarnya sedang lewat berjalan di depannya. Tak lama dari itu, lelaki itu pun menatapnya dengan senyuman. Tessa menjadi salah tingkah dibuatnya. Sesaat kemudian, Steph datang menghampirinya dan mengatakan jika dia akan mengajaknya ke sebuah pesta nanti malam. Walau pertamanya agak ragu, Tessa akhirnya menyetujui dan akan ikut ke pesta bersamanya. Malamnya, mereka bersiap-siap dan memilih baju untuk ke pesta. Di dalam pesta itu, dia bertemu dengan banyak teman baru. Di sana semua orang meminum alkohol, dan supaya tidak terlihat lugu, Tessa pun juga ikut minum saat ada salah satu teman yang menawarinya, walau awalnya ragu-ragu. Di tengah pesta, mereka bermain sebuah permainan. Termasuk Tessa dan Hardin juga ikut dalam permainan. Saat bermain, Tessa mendapat pertanyaan tentang dirinya masih perawan atau tidak. Tetapi, dia memutuskan untuk tidak menjawab dan memilih menerima tantangan untuk mencium Hardin. Saat Hardin mendekatinya, tiba-tiba Tessa memutuskan pergi begitu saja. Kemudian Tessa yang sedang berada di sebuah ruangan, terlihat Hardin menghampirinya. Hardin mengatakan jika permainan belum berakhir. Lalu keduanya mendekat, dan suasana tiba-tiba berubah menjadi hening dan romantis. Namun, lagi-lagi, Tessa menolak dan menjelaskan jika dia tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya di kampus, Tessa yang penasaran dengan Hardin, lalu menanyakan hal itu kepada teman lelakinya Landon. Landon lalu menjelaskan jika Hardin adalah seorang playboy, dia juga salah satu mahasiswa berandalan di kampus mereka. Dia mengingatkan Tessa agar menjauhi Hardin. Pagi harinya, saat berada di kampus, Hardin datang menemui Tessa dan mengajaknya untuk mendatangi suatu tempat. Namun, entah kenapa, Tessa tidak bisa menolak permintaan Hardin. Walaupun sedikit ragu, dia pun akhirnya mau menerima ajakan Hardin. Mereka lalu pergi menuju ke sebuah danau di tengah hutan. Hardin bercerita ini adalah tempat favoritnya. Jika dia sedih atau stres, tempat ini bisa membuat dirinya tenang. Hardin kemudian tiba-tiba melompat ke tengah danau dan berenang di sana. Dia pun mengajak Tessa untuk ikut berenang bersamanya. Tak berselang lama, suasana berubah menjadi romantis. Tessa kemudian naik ke tepi danau. Hardin mencoba mendekati dan Tessa pun tak menolaknya. Singkat cerita, Tessa mulai merasa nyaman dengan Hardin, meskipun ia tahu pria itu memiliki sisi misterius. Sejak kejadian di danau itu, mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tessa dan Hardin lebih sering bertemu dan pergi bersama setelah pulang dari kampus. Hingga suatu hari, Tessa dikagetkan dengan kedatangan pacarnya Noah. Pacarnya sejak SMA itu datang mengunjunginya di asrama. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama. Di malam harinya, Tessa dan Noah pergi ke pesta bersama teman-temannya. Namun, suasana hati Tessa kacau karena Hardin ada di sana juga. Saat salah satu teman pria mengganggu Tessa, Hardin yang melihatnya menjadi marah kepada pria itu. Di momen itu Tessa merasa Hardin membelanya dan semakin terkesan dengan sikap Hardin, padahal di sana ada Noah, pacarnya. Singkat cerita, Tessa dan Noah kembali ke asrama.
Saat Noah tertidur lebih awal di asramanya, Tessa malah kembali menemui Hardin. Ada sesuatu yang berbeda. Sejak mengenal Hardin, pikirannya mulai berubah. Tessa merasakan jatuh cinta kepada Hardin. Keesokan harinya, Noah mengetahui apa yang terjadi. Dengan hati hancur, ia menghadapi Tessa dan bertanya apakah ia telah mengkhianatinya. Tessa tidak bisa berbohong. Ia menangis dan mengakui semuanya. Noah sangat kecewa. Ia merasa telah dikhianati oleh seseorang yang ia cintai selama ini. Noah lalu meninggalkan Tessa dan mengakhiri hubungan mereka. Setelah kejadian itu, Tessa merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia telah mengkhianati Noah. Tetapi di dalam hatinya, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ia mulai mencintai Hardin. Hari-hari pun dijalani dengan hubungan antara Hardin dan Tessa yang semakin dekat. Mereka menjalani hidup bersama sebagai seorang kekasih. Suatu malam, Molly, mantan teman kencan Hardin yang masih dendam, mulai memprovokasi. Saat mereka duduk bersama, Molly dengan sengaja bertanya, "Hardin, kenapa kamu tidak memberitahu Tessa tentang taruhan itu?" Tessa terkejut. Ia menuntut penjelasan. Hardin tampak panik dan mencoba menghindari pertanyaan itu. Taruhan yang dibuat Hardin adalah untuk membuat Tessa jatuh cinta padanya dan menidurinya. Ia bahkan menyimpan bukti berupa pesan dan rekaman percakapan dengan teman-temannya. Setelah tidur dengan Tessa, Hardin dengan bangga menunjukkan sprei bernoda darah sebagai bukti kemenangannya. Tessa tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Matanya penuh air mata, tubuhnya gemetar. Hardin berusaha menjelaskan bahwa awalnya itu hanya taruhan, tetapi sekarang ia benar-benar mencintainya. Namun, bagi Tessa, semuanya sudah terlambat. Ia merasa dipermainkan dan dikhianati. Karena merasa sangat sedih dan sakit hati, Tessa memutuskan pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Sesampainya di rumah, dia meminta maaf kepada ibunya dan menceritakan apa yang dia alami. Tessa juga tidak lupa mengunjungi Noah dan meminta maaf kepada mantan pacarnya itu. Noah pun memaafkan dan siap menjadi sahabatnya yang selalu ada untuknya. Tessa menjadi lebih tenang dan terhibur, sedikit mengobati luka di hatinya. Beberapa hari kemudian, Tessa kembali ke kampus dan siap memulai lagi kehidupannya sebagai mahasiswa. Sejak kembalinya dia dari rumah, Tessa hanya fokus untuk belajar dan juga telah memutuskan untuk melupakan Hardin. Sementara itu, Hardin melalui hari-harinya dengan penyesalan. Dia terus memikirkan Tessa setiap waktu. Dia sadar jika dia sangat mencintai Tessa. Ia mencoba menghubungi Tessa berkali-kali, tetapi Tessa tidak merespons. Beberapa hari kemudian, Tessa kembali ke tempat favorit mereka di tepi danau, masih dengan perasaan campur aduk. Di sana, ia menemukan Hardin yang sudah menunggunya. Mereka saling menatap, tetapi tidak ada kata-kata yang terucap. Dan film pun selesai.